Halo rekan-rekan film investor. Beberapa bulan terakhir ini ada saham yang menarik perhatian saya. Selain karena sektornya yang memang saat ini justru diuntungkan dengan perang dagang dan diperpanjangnya GSP dari pemerintahan Amerika Serikat, perusahaan ini ternyata juga punya fundamental yang sangat baik. Perusahaan itu adalah PT Integra Indo-Kabinet dengan kode saham Wood. Kode saham perusahaan ini memang mewakili sektor usahanya yang memang berhubungan dengan kayu, atau dalam bahasa Inggrisnya Wood. PT Integra Indo-Kabinet Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan furniture. Kegiatan utama perusahaan meliputi pembuatan furniture kayu, konstruksi perhutanan, serta retail dan distribusi furniture. Perusahaan ini mengklaim sebagai perusahaan furniture terintegrasi dari hulu ke hilir yang terbesar di Indonesia dan menjadi satu-satunya yang listing di Bursa Efek Indonesia. Produk perusahaan dijual secara domestik dan diekspor terutamanya ke Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa. Pada grafik ini kita perhatikan 65,9% produk Wood ditujukan untuk pasar ekspor, sedangkan 24,9% dipasarkan di dalam negeri. Jumlah produk yang diekspor sedikit mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 66,8%. Di sisi lain, terjadi peningkatan yang besar pada penjualan domestik dari sebelumnya 15,1% pada tahun 2018 menjadi 24,9% pada tahun 2019. Grafik selanjutnya ini menunjukkan porsi ekspor berdasarkan negara tujuan. Amerika masih menjadi tujuan ekspor utama produk Wood, yaitu sebesar 52,5%. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2018 yang sebesar 44,1%. Hal ini disebabkan karena perang dagang yang terjadi antara Amerika dan China membuat produk-produk furniture dari China menjadi kurang kompetitif karena Amerika mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap produk-produk furniture dari China. Hal ini sangat menguntungkan bagi PT Integra Indo-Kabinet karena banyak konsumen yang beralih ke produk furniture Indonesia karena harganya yang jauh lebih murah. Di samping itu, produk-produk furniture dari Indonesia dari dulu memang terkenal kualitasnya karena terbuat dari bahan kayu berkualitas tinggi. Selain itu, produk furniture merupakan salah satu dari sekian banyak sektor yang masuk dalam sistem pembebasan bea masuk Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Generalized System of Preference atau GSP. Ini membuat produk-produk furniture yang terbuat dari kayu asal Indonesia menjadi jauh lebih murah karena dikenakan tarif yang jauh lebih murah dari pesaing-pesaingnya seperti dari Brazil dan China. PT Integra Indo-Kabinet sendiri dari dulu sampai sekarang berkomitmen menghasilkan produk furniture dan bahan bangunan dari bahan baku yang berkualitas tinggi dan bahan baku kayu yang bersertifikat lingkungan yang lengkap. Hal ini sangat penting karena negara-negara barat seperti Amerika saat ini sangat konsen untuk mengkampanyekan produk-produk hutan yang ramah lingkungan. Mereka punya standar prosedur lingkungan yang ketat untuk setiap produk kehutanan yang masuk ke negara mereka, dan Wood sudah memiliki semua persyaratan yang diwajibkan tersebut. Dari sisi kinerja keuangan, Wood juga punya fundamental yang sangat baik. Mari sama-sama kita lihat kinerjanya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 ini. Yang pertama dari sisi aset, sampai kuartal ketiga tahun 2020, Wood mempunyai aset sebesar 5.644 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 5.515 miliar. Sementara ekuitas Wood sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 mencapai 2.907 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 7% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 2.703 miliar. Berikutnya kita akan lihat total hutangnya. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, total hutang Wood sebesar 2.737 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2% dari kuartal ketiga tahun 2019. Lalu kita perhatikan, hutang jangka pendek menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan total hutang Wood. Total hutang jangka pendek Wood sampai dengan kuartal 3 tahun 2020 sebesar 2.346 miliar. Jumlah ini masih lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 3.142 miliar. Hal ini mengindikasikan solvabilitas yang sangat baik dan aman dari Wood. Artinya, kemampuan Wood untuk melunasi hutang jangka pendeknya sangat besar. Sekarang, mari kita lihat laporan laba ruginya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, Wood berhasil mencatatkan penjualan sebesar 1.885 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 33% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 1.408 miliar. Hal ini tentunya sangat mengejutkan
Karena sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, beberapa negara khususnya Amerika yang merupakan pasar utama produk wood masih mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jika kita breakdown lebih detail lagi pada akun penjualan bersih, kita bisa lihat bahwa penjualan ekspor masih mendominasi dengan porsi 85% dari total keseluruhan penjualan. Produk-produk dalam kategori building component menjadi penyumbang terbesar penjualan ekspor. Produk-produk dalam kategori ini diantaranya millwork, contoh produknya seperti yang Anda bisa lihat di layar. Lalu plywood atau yang kita kenal dengan triplex. Lalu truck flooring, produk ini digunakan untuk alas atau bantalan truk kontainer untuk kebutuhan khusus. Lalu wooden blind yang biasanya untuk kerai penutup jendela. Lalu berbagai produk pintu kayu dan wall panel untuk dinding. Oh iya, sebagai informasi buat teman-teman yang belum tahu, di Amerika dan negara-negara di utara Khatulistiwa, membangun rumah dari bahan baku kayu adalah suatu hal yang sudah sangat wajar di sana. Hal ini karena kayu dapat menghangatkan ruangan pada saat musim dingin tiba. Jadi wajar bila mereka sangat membutuhkan produk-produk kayu untuk dinding dan lantai rumahnya. Kita lanjut ke laporan laba ruginya. Total laba tahun berjalan yang berhasil didapat oleh Wood adalah sebesar 189 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3,8% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 182 miliar. Dari keterbukaan informasi yang diumumkan oleh perusahaan, total capex yang dianggarkan untuk tahun 2020 sebesar 100 miliar dan sampai sejauh ini telah terserap sebesar 80 miliar. Capex ini sebagian besar digunakan untuk pengembangan produk pada kategori millwork dan penambahan mesin. Pada tahun 2020 ini, Amerika telah resmi menerapkan anti-dumping dan countervailing duty. Ada sentimen positif lain yang menaungi kayu, khususnya furniture pada tahun 2020 dan millwork dari Brasil dan Cina. Hal ini berdampak pada serapan produk ekspor dari Wood yang mengalami peningkatan cukup pesat. Segmen ekspor furniture ke Amerika Serikat tumbuh sebesar 34,3% dan building component tumbuh sebesar 48,3%. Hal ini tentunya dapat menjadi katalis positif untuk penjualan Wood pada masa yang akan datang. Kemudian kita akan menganalisa pergerakan sahamnya secara teknikal. Pada saat video ini dibuat, harga saham Wood berada di kisaran 564 per lembar saham. Posisi ini merupakan strong support-nya. Kenapa saya bilang strong support? Ya karena posisinya saat ini hampir sama seperti kondisi tahun lalu. Saat akhir tahun 2019, harga sempat beberapa kali mengalami konsolidasi, kita perhatikan di sini. Lalu kira-kira pada bulan Februari langsung naik ke atas sesuai dengan kinerjanya yang saat itu memang lagi bagus. Dan penurunan yang tajam pada saham Wood pada tahun ini sebenarnya tidak sesuai dengan kinerjanya yang sebenarnya masih baik-baik saja, bahkan mengalami peningkatan drastis. Jadi buat teman-teman yang ingin akumulasi saham ini, pas banget kalau pada bulan Januari ini Anda sudah mulai melakukan akumulasi. Hal ini juga terkonfirmasi dari indikator swastik yang saat ini sudah berada di area jenuh jual. Saya hanya ingin mengingatkan, belilah saham pada area jenuh jual untuk mendapatkan capital gain yang maksimal. Target harganya ada di area 819 sampai dengan 830. Saya yakin target harga ini akan tercapai setidaknya sampai kuartal ketiga tahun 2021 ini. Yang perlu kita ingat adalah pergerakan suatu saham pada akhirnya akan dipengaruhi oleh kinerja keuangannya. Dan Wood pada tahun pandemi saja sudah bagus di saat perusahaan-perusahaan lain sedang terkapar, apalagi jika nanti selesai pandemi ini. Kinerjanya pasti akan berlari kencang sesuai dengan percepatan ekonomi yang terjadi di khususnya Amerika dan negara-negara tujuan ekspor dari Wood lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.